Kita lanjutkan DBS to the point. Pemirsa, agak mengejutkan Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah Agus Raharjo gencar melakukan operasi tangkap tangan sejak terpilih Desember lalu. Terakhir, OTT KPK melibatkan Korps Adiaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mereka adalah Devianti Rohaini dan Fahri Nurmalo. Selain mereka, ada juga Bupati Subang, Jawa Barat. Bukan hal baru sebetulnya OTT di KPK. Dalam pembicaraan saya dengan Ketua KPK beberapa waktu lalu sudah diberitahukan bahwa akan banyak sekali OTT. Untuk memberi perspektif tentang suap yang melibatkan jaksa, saya mengundang Profesor Dr. Satya Rinanto, mantan Wakil Ketua Komisi Kejaksaan. Prof, terima kasih sudah datang ke DBS to the point. Iya, Pak. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mari kita lihat visual soal peristiwa yang kita akan bicarakan. Barang bukti yang ditunjukkan ini adalah 528 juta yang disita dari tangan DVR dan uang sejumlah 385 juta yang diambil dari mobil tersangka OJS. Ketua tim, jadi FN tadi, Ketua tim JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menangani kasus tipikor atas nama terdakwa JAH dan sekarang FN itu sudah dimutasi ke Jawa Tengah. Uang tersebut diduga berasal dari OJS. OJS ini Bupati Subang. Nah, tujuannya pasti untuk meringankan tuntutan terhadap JAH, terdakwa kasus tipikor BPJS Subang tahun 2014, dan untuk mengamankan OJS agar tidak tersangkut kasus tersebut. Prof Satya, ini sudah 5-6 kali OTT dalam beberapa waktu KPK yang baru ini terpilih. Dan ada dua kira-kira yang melibatkan jaksa pihak kejaksaan. Kalau Prof lihat seperti ini, apa artinya? Ya, pertama memang kalau dari sisi pencitraan itu bagus, itu ada OTT. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa tugas KPK itu juga ada pencegahan. Jadi mungkin nanti ke depan bisa seimbang antara pencegahan juga dengan penindakan. Karena pada waktu komisioner ini dipilih dulu oleh pansel itu, mereka juga kan waktu itu sudah berusaha membagi-bagi per fungsi, walaupun itu dipertanyakan oleh DPR ketika mereka memilih ulang begitu. Saya minta komentar Prof karena ini melibatkan jaksa. Jadi karena Anda pernah menjadi wakil ketua Komisi Kejaksaan, diduga mereka terlibat. Itu ada dua case sebetulnya. Nah, bagaimana bisa terjadi aparat penegak hukum seperti ini? Ya, ini memang susah dihindari ya, karena memang selama KPK itu berdiri ya memang di antara aparat penegak hukum yang banyak ditangkap ya dari polisi dengan jaksa. Dan kebetulan mereka itu, dua institusi itu memiliki ya semacam anggota-anggota yang juga ada di KPK ya. Di samping itu kan kita tahu di samping dua institusi itu juga ada BPKP sebenarnya. Tapi kita jarang mendengar ada anggota yang dari BPKP yang ditangkap ya. Tapi yang ditangkap yang padahal itu juga penyidik mereka di sana yang dari Badan Pemeriksaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mereka juga ikut penyidik. Tapi mungkin yang lebih menyolok dari polisi dengan jaksa berkali-kali. Nah, makanya Prof, jadi kan tempo hari saya ingat betul bagaimana Presiden Jokowi mengumpulkan 3 institusi ini untuk bekerja sama menanggulangi masalah korupsi. Yang terjadi kemudian adalah bagaimana ternyata KPK bisa OTT pihak kejaksaan. Ini kan tentu bukan karena ada kerjasama lalu kemudian ditutupi, bukan? Iya. Memang waktu itu pengarahan Pak Jokowi karena memang ada ketakutan dari para penyelenggara negara untuk menjalankan proyek-proyek karena mereka ya istilahnya sering menjadi objek pemeriksaan dari aparat penegak hukum itu. Jadi waktu itu juga di samping ada pesan untuk koordinasi, juga ada pesan supaya jangan ada kriminalisasi waktu itu sebenarnya. Tapi mungkin tidak begitu diangkat ya pesan itu. Cuma saya mengikuti waktu itu ada sebenarnya juga arahnya
jangan dikit-dikit kriminalisasi. Waktu itu makanya dicarikan jalan dengan pembentukan undang-undang juga begitu. Tapi sebenarnya ini untuk kesekian kalinya jaksa dengan polisi memang yang tertangkap. Cuma harapan saya ke depan ini juga jangan membuat kejaksaan itu nanti bereaksi negatif begitu. Reaksi negatif sama seperti hubungan polisi dan kejaksaan KPK. yang kita tahu, Iya, KPK yang pada sebelumnya. waktu- betul. Nah, pertanyaan saya, Prof, ini kan bukan jaksa ini kan bukan baru ya. Iya. Dulu kita kenal ada Urip yang Iya. 6 miliar. Iya. Lalu kemudian yang sekarang tadi dibilang ada uang 528 juta, lalu kemudian di dalam mobil ada 385 Iya, juta. hampir 900 itu. Ya, hampir 1 miliar. Iya, hampir 1 miliar. Oke. Iya, betul. Artinya begini, tidak adakah, karena Prof tentu lihat perkembangannya, apakah tidak ada tanda-tanda bahwa itu berkurang? Ada saja oknum yang seperti ini di kejaksaan. Ya saya kira itu ada terus karena memang di samping komisi kejaksaan dulu yang sering menerima pengaduan dari masyarakat, mereka sendiri kan ada di dalam itu bagian jam pengawasan. Jamas sendiri setahu saya juga banyak melakukan penindakan terhadap jasa atau pegawai kejaksaan. Ya memang permasalahannya kejaksaan itu kan ruang lingkup kerjanya sangat luas sampai ke pelosok-pelosok. Total mungkin sekitar Yang diawasi begitu banyak. banyak 23.000. Jadi ada sekitar 16.000 jaksa dan sisanya pegawai kejaksaan. Jadi 23.000. Jadi itu juga sesuatu yang tidak mudah lah ya. Tidak mudah kalau itu untuk mereka. Tapi paling tidak ya tiap-tiap institusi itu kan ada atasannya. Jadi misalnya untuk tiap-tiap jaksa dia pasti punya atasan apa di tingkat Iya, mestinya kabupaten melekat kota itu atau dari atas ke bawah. Di provinsi gitu Oke, misalnya. Prof, kita break dulu.